Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karangan. Dosen pengampu Ibu Ika Panggih Wahyuni Tias MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feby Jahara Putri, NIM 501200599, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1H. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang karangan. Yang pertama, pengertian karangan. Karangan adalah karya tulis yang merupakan rangkaian kata demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf yang akhirnya menjadi wancana yang dibaca dan dipahami. Baiklah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan ini ada karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Yang pertama, karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang disusun berdasarkan peristiwa yang ada dalam rekaan atau khayalan pengarangnya. Kemudian, karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang disusun pengarangnya berdasarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian kita lanjut dengan bentuk-bentuk karangan. Bentuk-bentuk karangan ini terbagi menjadi karangan narasi, karangan eksposisi, karangan deskripsi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Yang pertama, karangan narasi. Pengertian karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan bebas berbentuk cerita-cerita berdasarkan serangkaian peristiwa yang disusun sesuai dengan urutan kejadian. Nah, kemudian ada pula contoh bentuk karangan narasi, yaitu yang pertama ada novel, yang kedua roman, yang ketiga fabel, yang keempat epos, yang kelima cerpen, yang keenam dongeng, dan yang ketujuh legenda. Kemudian contoh teks karangan narasi. Di sebuah hutan belantara, hiduplah dua orang anak kembar yatim piatu yang bernama Safa dan Marwa. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk dan keseharian mereka selalu berburu hewan untuk dimakan. Setelah beberapa lama kemudian, kedua anak tersebut ditemukan oleh saudagar yang sangat kaya yang kebetulan sedang ingin berburu di dalam hutan. Safa dan Marwa pun dibawa oleh saudagar itu ke rumahnya dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Kita lanjut ke karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan berbentuk paparan yang berisi penjelasan, keterangan-keterangan sesuai dengan data dan fakta sehubungan dengan masalah yang dibahas. Ada pula contoh bentuk karangan eksposisi. Yang pertama ada laporan, kemudian surat, uraian ilmiah, ceramah, dan notulen rapat. Contoh teks karangan eksposisi. Badannya besar hitam, kumis lebat melintang di atas bibir, pakaian uniform militer hijau yang menggerakkan penampilannya. Ia berdiri di hadapan Ali, tukang jahit kerdil, seperti raksasa berdiri di depan manusia kerdil. Matanya merah menyala, ganas, dan bibirnya yang tebal menyeringai. Ia seakan-akan menelan Ali mentah-mentah. Kemudian lanjut dengan karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan bebas yang menceritakan atau menggambarkan sesuatu menurut keadaan yang sebenarnya. Nah, dengan pola deskripsi, pengarang membawa pembacanya ikut melihat atau merasakan yang dilukiskan dan digambarkan oleh pengarangnya. Contoh teks karangan deskripsi. Di atas lantai terlihat beberapa ekor semut dan beberapa butir gula pasir. Lihat itu, seekor semut menemui sebutir gula pasir. Semut itu mencoba menarik gula pasir, ternyata semut itu tidak mampu menarik sendiri. Sekarang lihatlah, beberapa ekor semut berjalan beriringan ke butir gula pasir itu. Kemudian 3 ekor semut menggotong butiran gula dan semut-semut yang lainnya mengiringi di belakang dan menghilang di sela-sela ubin. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan bebas yang memuat argumen, pendapat atau ide, gagasan, pikiran, sikap, serta didukung alasan, contoh, bukti-bukti, dan meyakinkan serta mendukung gagasan, pendapat,
sikap yang disampaikan oleh pengarang. Contoh teks karangan argumentasi. Musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 7 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 5 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering menurut BMKG. Tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 6 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 4 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi karena gagal panen karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Lanjut ke karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang ditulis untuk mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Contoh teks karangan persuasi. Pemerintah pada tahun 2018 telah mengeluarkan dana sebesar 404 triliun rupiah yang dikhususkan untuk pendidikan nasional. Dana tersebut diwujudkan beasiswa, bantuan sarana prasarana, dan kebutuhan lainnya di bidang pendidikan. Sudah sepatutnya kita sebagai pelajar memanfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya, khusus untuk menimba ilmu di dunia pendidikan dan tidak menggunakannya untuk keperluan lain. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar dan belajar dengan giat. Baiklah, itulah tadi paparan materi tentang karangan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.